Dunia urusan dunia, wes jadi ntar kita selesai dulu kan ini. Mudah-mudahan diruwet kan wong-wong. 2 bulan 3 bulan selesai mari biar taman wis lali ya. Bongol ini bongol lah, saya jauh lebih bongol. Biyen sing belo Prabowo, tak ceritani saya, suwe buka-bukaan wae. Sing belo ni Prabowo, saiki ngelok-ngelokno Prabowo kabeh. Mudeng sampean. Biyen belane Prabowo, sampai ono masjid itu ditulisi tidak menerima orang yang mendukung paslon itu, sampai kayak ngono lho biyen niku, Pak. Ingat sampean. Orang yang membela paslon ini nggak boleh dimandikan, nggak boleh dikafani. Gendeng model apa iki, Pak? Waras sampean ini. Nggak boleh sholat di masjid ini karena mendukung paslon. Shalom Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketemu kembali kita di channel Gereja YouTube, dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan dan masih belajar lagi tentang kekristenan dan masih mau lagi dimuridkan di Gereja YouTube ini dengan studi pengajaran kekristenan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya semoga Bapak Ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mohon maaf kalau bahasa Malaysia saya masih melekat dalam nadanya, karena saya tidak bisa mengubahnya. Tapi saya percaya ketika saya tinggal di Indonesia dan dimuridkan di gereja YouTube ini saya pasti bisa dan terus belajar. Karena kemarin di kolom komentar banyak sekali yang komentar soal nada dan notasi suara saya minta maaf, tapi jujur dari lubuk paling dalam saya mau melayani Tuhan Yesus, saya mau jadi dampak. Saya mau di next level dan dipakai buat banyak orang, dan jiwa-jiwa dimenangkan. Baik saudara gereja YouTube, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat beberapa cuplikan video Pendeta Saifuddin Ibrahim menampar muka para kiai dan para ustaz yang selalu menjelekan kekristenan, yang selalu menjelekan firman Tuhan, yang selalu membodohi jamaatnya untuk membenci Roh Kudus, membenci orang Kristen. Pendeta Saifuddin Ibrahim ini selalu membongkar ustaz kadrun, apalagi ustaz kadrun, yang ngaku-ngaku mantan Kristen, mengetahui ajaran Kristen, padahal dianya aja enggak tahu persis ajaran Islam. Sebelum dia masuk Islam hanya mengagumi hal-hal tanpa mengerti sejarah, tanpa mengerti kebenaran dari yang diceritakannya itu. Contohnya si Yahya Waroni sama Ustaz Abdul Somad, hanya bisa berdakwah menggolol-olol Alkitab, bilang orang Kristen kafir. Saya senang dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, dia berani untuk melawan, padahal dia adalah mantan Islam juga, tapi dia sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Mari kita dengarkan dulu videonya. Dengan ngomong jagoan debat, kalau sakit gigi tidak berani ngomong. Saya walaupun sakit gigi ngomong dan tetap melawan kaum intoleran, orang-orang yang telah merusak gereja bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, berabad-abad, dimanapun kaum Habib itu menginjak tanah, di situ mereka melakukan kekejian dengan mulut-mulut mereka, dengan kelakuan-kelakuan mereka, hendak memadamkan cahaya kebenaran Yesus Kristus. Mereka mau menghancurkan budaya dan kearifan lokal di mana bangsa mereka menginjak. Anda dengar enggak apa yang mereka lakukan dan mereka tuntut pendatang
baru di London menuntut diberlakukan syariat. Demikian juga mereka ingin menghapus Pancasila di Indonesia. Syrizik itu mengatakan Pancasila adalah pantat Cina. Kok nggak malu menuntut hak yang bukan milik dia, menuntut haknya, bahkan di atas menghina bangsa-bangsa yang ditempati dan didatanginya. Ini harus saya omongkan dan harus saya perkatakan sejak dini sebelum Indonesia dihancurkan oleh mereka. Bagaimana mereka menghancurkan orang-orang India, orang-orang Hindu. Beberapa abad yang lalu maka timbullah, berdirilah negara Pakistan. Bagaimana mereka menghancurkan kuil-kuil Buddha, sehingga mereka mendirikan negara Afghanistan. Jangan lupa sejarah. Bagaimana mereka sedang menghancurkan Indonesia sekarang ini dengan provokasi-provokasi dan menjual keyakinan gurun untuk maksud yang tidak benar. Tapi saya yakin Indonesia tetap dijaga oleh Tuhan agar kaum Habib itu tidak menipu rakyat Indonesia dengan menjual sorban, menjual siwak, menjual kain ihram. Haleluya. Ya, kelihatannya memang menipu. Tapi yang memang mereka menipu. Malu kita. Nggak bisa. Wes iku urusan dunia, wes jadi ntar kita selesai urusan ini. Udah betul diruwet kan wong-wong ini. 2 bulan 3 bulan selesai, wis mari biar sampean wis lali ya. Bongol ini bongol lah, jauh lah bongol. Biyen sing bela Prabowo, tak ceritani saya, suwe buka-bukaan wae. Sing bela ni Prabowo saiki ngelok-ngelokno Prabowo kabeh. Mudeng sampean. Biyen belane Prabowo, sampai ono masjid itu ditulisi tidak menerima orang yang mendukung paslon itu, sampai kayak ngono lho biyen niku, Pak. Ingat sampean. Orang yang membela paslon ini nggak boleh dimandikan, nggak boleh dikafani. Gendeng model apa ini, Pak? Waras sampean ini. Nggak boleh sholat di masjid ini karena mendukung paslon. Bayangkan. Ini Habib loh saudara. Terus itu didukung kalah mana? La haula wala quwata illa billah. Jadi Habib mendukung kiai pesantren, mendukung nomor 1, kalah. Mereka berdoa, mereka bermunajat kepada Allah SWT, kalah. Saudara-saudara, lenyapkan umum bangsa Indonesia, keyakinan umum bangsa Indonesia terhadap keyakinan gurun dijaga. Haleluya. Saya kira musuh saya yang komentar, ternyata pengikut Yesus Kristus. Jadi saudara begini, setan ini memakai umat Mamat, ya, memakai umat Mamat untuk mengacaukan Indonesia, mengacaukan bangsa-bangsa ke depan, seperti yang saya bicarakan sebelumnya. Saya yang nggak tahu setan memakai Mamat atau Mamat memakai setan.
Oleh karena itu salam dulu, salam damai dulu kepada pengikut yang penonton setia. Penonton setia saya ini 60% itu dari sono, yang seagama dengan saya dulu. Itu penonton setia saya. Wah, tapi caci maki, mengejek dan menghina ini, ya saya bersyukur. Karena mereka mengatakan saya setan, iblis, dan sebagainya. Jadi saudara-saudara muslimku yang berbahagia fillah dan yang non-muslim yang berbahagia dimanapun juga kalian berada, kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus pencipta langit dan bumi senantiasa berada di tengah-tengah kita sekarang sampai selama-lamanya, dan menyimak dialog saya ini, nyimak dialog Nabi YouTube dengan pembaca-pembaca saya baik di Facebook maupun di YouTube ataupun di TikTok, ya. Kata Muslim begini, Masya Allah, gitu kata dia, Isa Al-Masih adalah seorang manusia. Manusia biasa tapi dijadikan Tuhan oleh orang Kristen. Sungguh telah melakukan dosa besar orang-orang Kristen itu. Dosa syirik merupakan dosa yang tak terampunkan karena mempertuhankan selain Allah. Allah sangat marah, murka kepada orang-orang Kristen dan melaknat mereka. Darah mereka halal ditumpahkan. Wah, jawab Nabi YouTube begini, bagi Anda orang Kristen mempertuhankan Yesus Kristus adalah suatu kejahatan yang keji. Tapi kalau melakukan segala kejahatan dunia ini demi menyenangkan Allah, Anda menganggapnya sebagai perbuatan biasa. Demi menyenangkan Allah, Anda melakukan tipu daya, tumpah ruah, mengacaukan dan merusak harta dan kekayaan orang lain. Itu Anda menganggap sesuatu biasa. Hanya karena menurut anggapan Anda, kami orang Kristen menuhankan manusia biasa yang bernama Isa Al-Masih alaihi salam itu. Kenapa Allah tidak suka orang Kristen menyembah Yesus? Karena Allah adalah syaiton. Dia tidak senang Tuhan datang menjadi juru selamat manusia. Maka apa yang Anda katakan Allah itu, iya syaitan. Setan. Setan itu tidak suka dengan Tuhan yang menyelamatkan manusia. Dia ingin manusia ingkar kepada Tuhan dan menjadi jongos-jongos syaitan untuk melakukan segala perbuatan setan yang jahat itu. Dan satu-satunya alasan Anda dengki dan marah kepada orang Kristen sehingga menyebutkan mereka sebagai kafir laknat adalah karena orang Kristen tahu Yesus itu adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Ketidaksenangan Anda dan kemarahan Anda ini sama persis dengan ketidaksenangan dan kemarahan Allah SWT yang Anda yakini itu. Anda menjiwai pikiran Allah dan Anda sudah menjadi Allah itu sendiri dalam wujud nyata SWT itu. Kenapa sih Anda tidak mau menghormati sesama umat manusia karena berbeda keyakinan, lalu Anda mengatakan dan membuli, menghina seperti apa yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa sebelumnya, di mana Kristen Romania, orang Romania, 1,5 juta bangsa Romania
dibabak belurin oleh khilafah Turki Utsmani. Mereka hancur semuanya, lalu berdirilah negara Kosovo, negara Azerbaijan, negara-negara Balkan itu menjadi Muslim semua. Mereka menjadi Muslim karena ketakutan daripada nyawanya putus, maka mereka lebih baik ya ikutlah agama itu. Itu ceritanya. Bagaimana Imam Benjol, dia membantai orang Batak. 600.000 orang Batak dibantai habis oleh imam daripada Bonjol. Pakaiannya pakai sorban, kayak Bib Rizik. Pakai sorban Habib itu, saudara-saudara. Sampai banyak orang Batak pindah agama itu karena takut. Seperti batu bara, si raja batu bara di bagian itu. Sehingga Somad itu adalah cucu dari batu bara yang masuk Islam. Jadilah Somad. Apa kalian nggak malu dengan cerita dan kisah itu? Bagaimana kejahatan yang dilakukan atas nama agama itu? Kenapa tiba-tiba Anda menjadi Allah SWT seperti di dalam Al-Quran itu boleh membantai manusia karena beda agama? Jika sekiranya Allah yang kau puja itu memang Tuhan yang asli dan Yesus adalah Tuhan palsu, kenapa Allahmu itu tidak sanggup melampiaskannya sendiri murkanya itu? Dan sepanjang sejarah perjalanan hidup Muhammad tidak pernah terbukti walau satu kali saja dia sanggup mengadab orang kafir. Dan yang melakukan kekejian pembunuhan itu selalu Muslim. Halo, waras enggak? Woi, Kiai, Ustadz. Anis. Ma'ruf Amin, waras nggak kira-kira? Ini ada yang komentar bahwa Abi jangan pulang. Kalau Abi pulang nggak ada yang membongkar kayak Abi seperti ini katanya. Boleh-boleh juga. Tapi kalau saya mau pulang ya semau saya lah. Hidup saya habis sudahlah habis. Ya. Nggak usah pikirin hidup ini, yang penting menginjil terus sampai kiamat. Harus ada orang-orang yang menggantikan posisi saya sekarang. Dan sudah mulai nampak beberapa orang yang belum tampil ke publik. Kamu jangan tampil dulu, sembunyi saja dulu. Ya, pakai helm, pakai penutup, jangan tampil wajah. Sudah sadarkah Anda telah ditipu oleh Allah SWT? Sudah sadar enggak kamu telah diperalat Allah SWT untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan setan yang penuh dengan kejahatan tipu-tipu itu? Kaum kadrun Muslim bertanya, di mata Allah SWT, membunuh kafir laknat adalah perbuatan mulia. Allah SWT yang Maha Esa dan tidak senang dirinya disekutukan. Sadar. Ya. Hanya menyekutukan Allah yang tidak pernah bisa dibuktikan, bisa dirasakan oleh Allahnya dan orang Islam itu sendiri. Kok
membantai kami orang Kristen. Sudah berapa korban gara-gara mengikuti pemahaman seperti ini, gereja dibakar, gedungnya hancur, bom Bali, kacau balau, berapa ratus orang mati, trauma berkepanjangan, orang-orang yang mau datang wisata ke Indonesia ketakutan, karena mereka mengancam terus hidup di muka bumi ini, terutama di Indonesia. Gara-gara perkataan semacam ini, Allah SWT itu Maha Esa dan tidak senang dirinya disekutukan. Kamu sudah lihat belum Allah SWT itu? Ma'ruf amin. Pernah nggak kamu tahu bahwa Allah itu marah sehingga gara-gara dipersekutukan dengan menyembah batu, menyembah berhala, menyembah babi, lalu dia marah dan ingin membunuh orang itu? Itu kan omongan Muhammad Dul Komeng. Dasar pemikiran pelukus suntur. Dengarkan jawaban Nabi YouTube. Yesus sudah dinubuatkan ini. Yohanes 16 ayat 2. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Allah tidak saja menyuruhmu membunuh orang kafir karena mereka tidak menyembah Allah, tapi juga menyuruhmu berperilaku jahat di segala lini kehidupan. Udah kalah nih Anies nih. Ini kualat angka 5, 11. 5, saya kasih nilai 5. Anies, kamu kasih nilai berapa? 11 dari 100. Ini penghinaan ya. Ya sekarang kualat. Kalian berdua ini, si Janggar dan si Bau Amis ini, menghina Prabowo. Memang Anies itu unggul di setiap TPU. TPU itu tempat pemakaman umum. Menang. Nyoblos mayat. Tapi Ganjar unggul di setiap TPA, tempat pembuangan akhir. Itu unggul tuh Ganjar. Tapi Prabowo unggul di setiap TPS, tempat pemungutan suara. Ya pantas saja menang. Mereka ke TPU, tempat pemakaman umum, yang satu ke TPA, ya salah. Muslim bilang begini, mana buktinya Allah menyuruh kami berbuat jahat? Nabi YouTube bilang begini, Allah menyuruh kalian berbuat jahat di segala lingkup kehidupan, mulai dari keluarga hingga masyarakat. Boleh memukul istri, boleh memukul anak yang tidak sholat. Orang Kristen tidak ada menyuruh memukul anak kalau tidak datang ke gereja. Kita membuka hati, membuka ajaran kepada mereka agar mereka dalam hal pengajaran ini jangan menggunakan kekerasan. Ajarkanlah anakmu untuk sholat usia 7 tahun. Dan pukullah mereka pada usia 10 tahun.
Dari mana pengajaran semacam ini? Memaksakan pengajaran kepada anak seperti itu. Dalam lingkup rumah tangga, wanita dianggap onderdil, bukan makhluk yang sederajat. Agim bilang turun mesin kepada istrinya sehingga dia menceraikan. Istri yang mendampingi dia dari 0 sampai 7 anak lahir dari teteh nini. Kenapa? Karena ya dianggap rendah oleh agama itu. Dan hukum Indonesia mengizinkan orang untuk menceraikan istrinya. Kenapa negara ini membiarkan orang menceraikan istrinya tanpa menghukum laki-laki itu? Saudara, kalau di Amerika orang menceraikan istrinya, dia harus membayar biaya makan dan minum seorang istrinya. Dan kalau dia kawin lagi, dua-duanya dia harus membayar sampai dia mati. Laki-laki ini harus membayar uang ma'isyah bagi istri yang telah diceraikan itu. Tapi kitab suci Bang Mamat mengajarkan begini: jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri-istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Jadi Quran surat keempat ayat 20 mengizinkan orang untuk mengganti istri-istri mereka. Bukan begitu, Bong. Bukan begitu caranya. Nggak boleh mengganti istri. Kemudian mengizinkan kekerasan di dalam rumah tangga. QS 4 ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang lain, yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan perselingkuhan, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Boleh memukul istri ini adalah sebuah jalan penghinaan terhadap kemanusiaan sepanjang zaman. Maka orang-orang wanita-wanita yang tinggal di negeri-negeri Muslim, kita kasihan kepada mereka karena mereka sungguh berada di dalam kehidupan dan ancaman sepanjang zaman. Quran surat keempat ayat 15, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dikurung sampai mati wanita itu karena melakukan berzina. Sedangkan laki-laki yang berzina
Tidak ada perintah kurung laki-laki itu di tempat WTS sampai mati. Nggak ada. Nggak ada itu. Jadi ayat-ayat yang berat sebelah kepada kaum wanita. Bahkan ketidaksetiaan dibicarakan. Quran surat ke-23 ayat 5 dan 6. Orang-orang pria yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak dosa. Jadi untung saja Indonesia bukan negara Islam. Kalau enggak, berapa orang pembantu boleh ditiduri kapan saja oleh bangsa-bangsa, oleh habib-habib. Begitukah ajaran agama? Begitukah ajaran Islam? Begitukah kebenaran itu, saudara-saudara? Saya tidak bisa untuk melupakan pengajaran ini. Katanya tidak tercela. Quran surat keempat ayat 3. Dan jika kamu tidak takut akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, yaitu mereka bila mana mengawininya, maka kawininya wanita yang kamu sukai 2, 3, atau 4. Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Kenapa hal-hal yang begini dibuat undang-undang dan dijadikan selalu menistakan wanita? Apalagi yang dilakukan oleh keyakinan rijik itu, habib-habib itu, dalam lingkup masyarakat. Bersikap paranoid, selalu bersangka buruk terhadap orang lain. Quran surat ketiga ayat 118. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu. Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka. Dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar. Sesungguhnya kami telah terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya. Dan di ayat ini selalu memasang supaya orang itu ketakutan dan paranoid kepada orang-orang yang pakai salib seperti Saifuddin Ibrahim. Ya, dia itu jahat itu. Lihat Saifuddin yang ngomong itu. Maka semua yang pakai salib itu adalah orang-orang yang jahat. Seperti Saifuddin Ibrahim. Saya ini menyadarkan pendeta-pendeta bahwa kitab suci kamu itu penuh dengan kedengkian. Kitab suci kamu itu membenci orang lain karena beda agama. Saya sedang mengajarkan, menyadarkan mereka bahwa kitab suci mereka itu pedomannya sangat menakutkan bangsa-bangsa. Enak aja saya melakukan memfitnah. Fitnah apa? Saya baca ayat-ayatnya. Di mana saya memfitnah ataupun saya melakukan penistaan? Di mana letaknya itu? Halo? Mengajari kepura-puraan, sikap tidak tulus dan kelicikan. Muka senyum-senyum, tapi hatinya jahat. Quran surat ketiga ayat 28. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir
menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali dengan siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu terhadap siksa yang berat, dan hanya kepada Allah kembalinya kamu. Jadi nggak boleh mempercayai orang kafir dengan meninggalkan orang mukmin. Lah, orang Tanah Abang itu pada jahat, jual barang. Bagaimana bisa dipercaya, saudara-saudara? Bagaimana Anda percaya dengan begitu? Menjual kayu siwak 200.000 harga kayu siwak, yang harga aslinya hanya 20.000 satu itu untuk gosok gigi itu. Orang sikat gigi sudah modern kayak begini, masih perlu kayu siwak mengikuti sunnah Nabi katanya. Ampun, ampun. Waras nggak kalian mempercayai orang macam begitu? Saya tidak tahu apakah Anda ini masih waras atau tidak. Saya mengajak saudara-saudara untuk waras seumur hidup. Selanjutnya, secara terang-terangan membangkitkan permusuhan terhadap umat Yahudi dan orang Nasrani. Surat kelima ayat 51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan orang Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Maidah 51 dipakai oleh Ahok. Tiba-tiba Ahok jadi penista agama. Ini keterlaluan ini bangsa. Bagaimana culasnya, liciknya Habib-Habib ini di dalam memberikan pengajaran-pengajaran. Teriaklah si Habib Rizik waktu itu, tanpa kontrol hukum yang jelas. Akhirnya Ahok dihukum 2 tahun penjara. Sungguh malang nasib bangsa ini, karena telah dipengaruhi oleh ajaran Pluku Suntur itu. Ahok baru 1 ayat yang dinistakannya. Saya menistakan dan tidak suka melawan 6.666 ayat itu sebagai ayat yang tidak pantas dipakai oleh kehidupan umat manusia. Harus dilawan, saudara. Enggak boleh sedikit pun kita diam kebobrokan itu. Quran surat 98 ayat 1. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Kristen, dan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Dan memang tidak ada bukti yang nyata, tidak ada mukjizat yang dilakukan oleh Bang Mamat. Enggak ada. Buktiin dong. Enggak ada bukti. Orang naik langit, nunggang kuda. Siapa di antara sahabatnya sebagai saksi hidup yang melihat dia terbang ke langit? Sedangkan kesaksian dari Ummu Hani mengatakan bahwa
dia waktu itu tidur dengan saya. Jadi dia tidur dengan janda. Akhirnya dinyanyikan oleh Oma Irama, janda muda, jandanya para remaja, yang tiada merasa malu. Entah lagu apa, menurutnya kemana. Bukti nyata dong, tantangan saya. Kalau memang omongan saya ini salah, ataupun apa yang sudah saya ungkapkan dalam banyak kesempatan, ngomong dong bahwa saya ini keliru, salah. Nggak bisa. Anda bisa ini nih, hebatnya nih, ya, internet ini telah memporak-porandakan keyakinan itu. Hanya orang-orang yang tidak waras yang tetap mengikuti keyakinan itu. Keyakinan saya yang dulu. Surat ke-98 ayat 6, sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab, Yahudi dan Kristen, dan orang-orang musyrik masuk neraka jahanam selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Orang Kristen dan orang Yahudi dikatakan manusia paling buruk di muka bumi. Dari mana dasarnya untuk mengatakan seburuk-buruknya makhluk? Saudara-saudara, sangat menyedihkan ucapan dan kalimat semacam itu. Quran surat ke-8 ayat 55, sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu adalah tidak beriman. Beriman kepada siapa? Percaya kepada siapa? Saya percaya kepada Yesus. Dibilang seburuk-buruknya makhluk. Kok tega Allah, SWT, yang menciptakan manusia dibilang buruk? Berarti Allah itu seburuk-buruknya Allah adalah Allahnya orang dungu dari gurun. Katanya dia pencipta langit dan bumi, katanya, yang menciptakan manusia. Tapi kenapa ayat ini mengatakan bahwa seburuk-buruknya orang makhluk itu adalah orang kafir dan orang Yahudi, seburuk-buruknya makhluk, katanya. Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman. Orang kafir disebut binatang. Ini terminologi yang digunakan oleh kitab suci itu adalah perkataan yang begitu buruk terhadap umat manusia. Pantas saja mereka menghina orang Kristen, mereka menghina orang-orang Yahudi. Kenapa? Binatang paling buruk. Binatang paling buruk itu adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Orang kafir, karena tidak percaya dengan Nabi Arab. Orang-orang yang tidak percaya bahwa mutar-mutar batu hitam itu akan mendapat masuk surga. Katanya seburuk-buruknya binatang. Innal kafiruna najasun, sesungguhnya orang-orang kafir itu najis, yaitu orang-orang yang tidak mengikuti melempar setan pakai batu. Saya nggak mau lempar setan pakai batu karena nggak bakal kena.
Itu dikatakan seburuk-buruknya binatang. Gara-gara saya nggak percaya lagi kepada Nabi Arab, dibilanglah saya ini binatang oleh kitab suci dari Tuhan yang menciptakan saya, yang menciptakan manusia-manusia yang tidak percaya dengan mutar-mutar batu hitam. Cium batu hitam itu adalah kafir. Gara-gara tidak mencium batu hitam, tidak bersyahadat, tidak sholat 5 waktu, tidak naik haji, itu adalah binatang buruk. Dari mana pola pikir seperti itu? Surat ke-8 ayat 55. Sesungguhnya binatang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman. Ya kafir itu ya tidak beriman. Tapi beriman kepada siapa? Saya ini orang beriman, tapi kepada Yesus, bukan kepada ajaran dari Arab itu. Abi kalau ngajar jangan marah-marah. Siapa yang marah? Ini karena kalian gak sadar-sadar gitu loh. Kemudian mengajarkan telolisme. Quran surat ke-8 ayat 12. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan dalam hati mereka, orang-orang kafir itu. Maka penggallah kepala mereka. Penggal. Tok. Dan pancunglah tiap ujung jari mereka. Jadi sudah lehernya dipotong, sudah menikah nih. Meninggalnya, tangannya harus dipotong-potong pula. Sadis. 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 Sudah dipotong leher, berarti kan sudah mati. Tetapi masih disuruh memotong jari-jari mereka penggal. Kok nggak puas sudah memotong leher orang? Masih disuruh lagi untuk memotong jari-jarinya. Ini keterlaluan. Sungguh terlalu. Adakah di antara kalian yang sudah membaca apa yang saya sampaikan sekarang? Ada nggak saudara-saudara? Ngerti nggak maksud saya ini? Ini adalah program kewarasan umat manusia seluruh dunia. Pokoknya jangan mengikuti apa yang telah diturunkan kepada Nabi abad ke-7 itu. Karena kekacauan demi kekacauan akan terus muncul terus. Kemudian boleh menyerang terhadap mereka yang tidak mau bersyahadat untuk mamat. Quran surat kedua ayat 193, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Jadi mereka yang tidak tunduk, tidak mau bersyahadat, maka habisin mereka. Nah, ini termasuk kelompok ayat yang 300 itu.
Surat ke-8 ayat 39. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Maksa kau beragama. Ya. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Di ayat yang lain aneh. La ikraha fid din. Tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan beragama. Tapi kenapa diperangin? Aneh sekali pola pikir yang diterangkan oleh Bang Mama. Oh, terjemahannya beda. Sababun nuzulnya beda. Ini harus ada ahli agama yang menerjemahkannya. Saya ahli agama. Saya ahli agama di sono, saya ahli agama di sini. Maka saya ini memberikan kesadaran kepada umat Islam. Dan saya juga memberikan kesadaran kepada saudara-saudara saya yang Kristen. Sadar kalian itu bahwa mereka sudah menempelkan pedang itu di leher kamu. Tinggal ada bunyi lagu potong bebek angsa masa dikuali nona binta dansa 4 kali sorong ke kiri sorong ke kanan tral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 a goyang gemoy Prabowo. Na 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 na. Apa yang Anda maksudkan dengan cara begitu? Kenapa kitab suci kamu ini nggak dihapus-hapus, Menteri? Menteri Agama. Quran surah ke-9 ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama Islam. Yaitu orang-orang yang diberi Alkitab. Jadi orang Kristen, orang Yahudi boleh dimatikan, boleh dihabisin. Inikah kitab suci yang memerintahkan membenci manusia lain karena beda agama? Bagaimana repotnya polisi di Indonesia karena membawa bom. Coba aja saudara-saudara, di Amerika model begitu. Ini undang-undang di Amerika adalah undang-undang yang tegas, yaitu undang-undang yang menjaga harta kekayaan nyawa manusia untuk tetap utuh dan jangan coba-coba untuk melakukan kejahatan apapun terhadap kemanusiaan dan budaya. Sekarang di Amerika ini saudara-saudara, nyolek orang aja, jangan kamu colek-colek orang. Nggak ada itu terjadi. Anda bisa dilaporkan. Quran surat ke-9 ayat 123. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama-sama orang yang takwa. Hendaklah orang Kristen menemui kekerasan dari kamu. Jadi kamu tidak bisa dikatakan Muslim kalau kamu membiarkan atau tinggal bersama dengan orang kafir. Harus dihabisin. Harus dibikin babak belor.
Begitukah cara agama? Begitukah cara mengajar seperti itu? Maka kalau mereka cuma demo-demo gereja dan sebagainya, itu belum apa-apa itu. Mestinya Anda bersyukur tidak dipotong lehernya kayak bebek angsa. Ngeri, saudara-saudara. Ngeri. Kemudian juga melakukan lini kejahatan itu tentang premanisme, pemalakan. Ya, perangi orang-orang yang tidak beriman itu. Sampai mereka membayar jizyah. Jizyah itu pajak. FPI itu terutama yang di Bekasi, Tangerang, Bogor. Itu gereja-gereja harus membayar sebulan 150.000 rupiah. Minimal. Tergantung besar kecilnya gereja. Ini namanya jizyah. Seperti yang diperintahkan di dalam surat ke-9 ayat 29. Hatta ya'tuz jizyah. Sehingga mereka harus membayar jizyah. Pajak. Dipajekin. Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Ini benar-benar ajaran yang bagus menurut setan. Menurut setan bagus. Iya. Main hakim sendiri juga diajarkan dalam keyakinan itu. Main hakim sendiri diajarkan dan disetujui oleh Tuhan bagi sesama. Pelanggengan kekerasan dan balas dendam. Quran surah ke-9 ayat 14, perangilah mereka. Niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan tangan-tanganmu. Dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka. Serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Ngeri sekali percaya dengan Nabi Arab, tetapi percaya kepada Nabi YouTube akan mendatangkan kebaikan-kebaikan, mendatangkan kemuliaan demi kemuliaan. Percaya Yesus, hidupmu akan diberkati. Dan banyak sekali bagaimana orang-orang yang di sekitar kamu itu harus mendapatkan kekerasan dari kamu. Jadi muka-muka mereka keluar, begitu keluar dari masjid itu nggak ada senyum, nggak ada bahagianya. Mereka membenci orang karena beda agama. Udah ada di TPS 29, amin, selalu setuju Abi. Aduh, terima kasih banyaklah kalian-kalian ini. Ya. Quran surat kedua ayat 191, dan putuskan nyawa mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu di Mekah, dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di Masjidil Haram, maka habisin mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Saudara-saudara, terpaksa kata-kata yang mestinya tidak disukai oleh YouTube saya plesetkan. Putuskan nyawa, itu berarti itu habisin, sama itu juga gitu. Kemudian kitab suci mereka mengajarkan perampokan, jadi boleh merampok sehingga mereka lapar sekalipun biarin. Surat ke-48 ayat 20, Allah telah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakannya harta rampasan itu untukmu, dan dia menahan tangan manusia
daripada membinasakanmu, agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, agar dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu adalah merampok. Jalan yang lurus itu adalah mengambil harta-harta orang kafir. Karena orang kafir itu menyekutukan Allah. Karena orang kafir itu tidak mau datang ke Mekah untuk mutar-mutar batu hitam. Mutar-mutar batu hitam. Dikatakan kafir. Aneh. Jadi jalan yang lurus itu adalah melakukan kejahatan-kejahatan semacam itu. Abi, kalau Abi, walaupun Prabowo menang, Abi jangan pulang. Walaupun Prabowo sendiri menjanjikan, Abi jangan pulang. Oke. Kalau Prabowo yang memberikan saya izin datang ke Indonesia, saya datang. Dia presiden. Jangan takut. Biarin aja dulu, nggak usah mikir yang begitu-begitu. Saya pokoknya sampaikan berita kebenaran. Ya, berita pembenaran. Quran surat ke-8 ayat 69, maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal bagimu, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanlah dari harta rampasan. Otak saya belum nyambung. Kenapa Allah pencipta langit dan bumi itu membiarkan orang merampas harta orang sebagai makanan yang halal? Kerusuhan Mei 98 itu, mereka menggunakan nama Allah untuk merampok toko-toko, mal-mal, dan menyandra orang-orang Cina, dan memperkosa wanita-wanita, memperkaos wanita-wanita itu. Orang-orang yang matanya sipit. Betapa mengerikan kelakuan barbar. Seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya Bahar Smith 1400 tahun yang lalu. Dia melakukan itu, saudara-saudara. Yang tidak masuk nalar saya. Saya orang Islam yang memakai nalar, sehingga saya menjadi orang Kristen hari ini. Saya membaca ayat-ayat ini. Saudara-saudara, pikirkanlah pakai nalar. Jika Allah itu adalah Tuhan yang sejati, kenapa dia merusak otak dan hatimu sehingga menjadi tidak berfungsi normal dan hatimu menjadi jahat? Wih, saudaraku, adik-adik saya di kota Bima, sadarlah bagaimana otakmu berfungsi. Hatimu tega seperti apa yang dikatakan oleh Quran, itu masih tega kamu melakukannya dan mengatakan manusia lain binatang seburuk-buruknya. Di mana mengatakan saya adalah binatang seburuk-buruknya? Gara-gara pencipta langit dan bumi menurunkan dalam Quran kata-kata semacam itu, lalu kamu mengatakan dan mengatakan bahwa orang kafir itu harus dipotong lehernya. Penggallah batang leher mereka.
Mengapa dia merusak otak hatimu sehingga menjadi tidak berfungsi normal dan hatimu menjadi jahat? Allah bukannya mendidikmu agar memiliki sifat-sifat positif dan bermanfaat bagi dunia, malah mendidikmu dengan sifat-sifat negatif. Sebenarnya kamu telah dihasut oleh Allah bin Muhammad itu. Allah SWT itu, saudara-saudara, menghasut kehidupan kamu untuk menuruti keinginan-keinginanmu. Orang Yahudi tidak menyembah Yesus, bahkan orang Yahudi menolak Yesus. Tapi mereka juga dibenci oleh Mamat. Akar persoalannya bukan karena Yesus, melainkan karena Mamat diakui sebagai nabi. Nabinya Syaiton. Si Mamat ini hanya mencari-cari celah, alasan untuk membenarkan perasaan benci, dendamnya kepada umat lain. Mamat adalah sosok orang jahat, yang perilakunya adalah perilaku sultan. Dia mengangkat dirinya sendiri menjadi nabi, bukan untuk tujuan mulia, mentaubatkan orang-orang dari perilaku buruk menjadi orang-orang yang berperilaku terpuji. Bukan itu. Sebaliknya, dia ingin semua orang tunduk kepadanya, melakukan semua perbuatan keji yang dia perintahkan. Semua yang Mamat perintahkan adalah pekerjaan-pekerjaan iblis. Tidak ada satupun pekerjaan baik yang dia ajarkan. Jauhi ajaran Mamat kalau ingin menjadi manusia yang benar. Jauhi. Jangan ikutin itu. Kalau ingin menjadi orang yang benar, tinggalkan keyakinan itu, segera datang kepada Yesus Kristus. Khutbah saya terbukti. Khutbah saya terbuka untuk setiap orang yang kritik. Boleh Anda uji emisi. Apakah yang saya sampaikan ini bisa dipersalahkan menurut undang-undang penistaan agama? Silakan hukum YouTube, sehingga Anda boleh membenci saya. Udah banyak yang murtad ikuti Abi. Menyoto NM 10:10. Oh gitu ya. Ayat-ayat kafir seburuk-buruknya binatang. Quran nyolong dari Talmud. Oh begitu. Quran Al-Bayyinah nyopet ayat Talmud. Oh, bocah tuan nakal. Aduh boleh juga ini. Waduh, kalau penistaan Muhammad enggak ngaruh kah? Jangan ikut-ikutin saya, saudara-saudara Muslim maupun yang Kristen di Indonesia. Tonton saja video saya. Sudah. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Skim tadi video yang bisa saya sampaikan. Bagikan video ini kepada saudara dan rekan-rekan kita di grup WhatsApp dan di media sosial kita, agar banyak jiwa lagi hadir untuk dekat kepada Tuhan, agar mereka diselamatkan. Yesus yang maha besar dan maha dahsyat. Skim pujian yang sudah kita naikkan bersama dengan gereja YouTube. Jika Anda percaya, ayo coba ketiklah, katakan Yesus maha besar, Yesus maha besar, bagi setiap saudara sahabat gereja YouTube di manapun Anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya pengharapan kita kepada Yesus tak akan pernah goyah, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Jika saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman saudara dan juga pencet like-nya, jempolnya,
serta komen yang baik dan jangan lupa subscribe YouTube channel Gereja YouTube. Demikian video ini. Saya Abdullah yang percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamat manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 10.000 Perpekaan, puji Tuhan kita dapat menjadi dampak. Menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara Gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari Gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yap, jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel Gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa, terjadi 1 juta penduduk Kristen, Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara Gereja YouTube kita gunakan channel Gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan rupiah 10.000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening Gereja YouTube, yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI, 04210034205666, dengan menulis P8, artinya program ke-8 Gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di Gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.